Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Janis Ramadan selaku dosen pembimbing 1 dan juga Bapak Hafiz Arusalis Fahlana sebagai dosen pembimbing 2 serta Bapak Ahmad Hadinata sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan hadir pada sidang proposal saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Sahrezari Atma dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Optimasi Sistem Inkubasi Telur Bebek dengan IoT dan Algoritma Random Forest untuk mengklasifikasikan kondisi ideal inkubasi. Proposal ini saya susun sebagai langkah awal untuk memecahkan permasalahan suhu dan juga kelembapan yang tidak stabil pada proses inkubasi secara manual. Dengan memanfaatkan teknologi IoT dan juga algoritma random forest, diharapkan proses penetasan dapat lebih stabil, efisien, dan tentunya meningkatkan daya tetas telur. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permintaan telur bebek yang semakin tinggi. Namun masih banyak peternak yang masih memakai cara manual yang menyebabkan suhu, kelembapan, dan juga pembalikan telur itu menjadi tidak stabil. Maka dari itu, teknologi IoT sebenarnya sudah diterapkan. Namun, teknologi IoT itu hanya memantau suhu dan juga kelembapan itu secara real time dengan hasil yang cukup baik, tetapi masih sebatas pemantauan tanpa penyesuaian secara otomatis. Begitu. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan mesin penetas telur otomatis berbasis IoT yang dilengkapi dengan algoritma random forest. Dengan algoritma ini nantinya sistem akan mengklasifikasikan kondisi ideal dan dapat mengatur suhu, kelembapan, serta pembalikan telur itu secara otomatis, sehingga proses penetasan itu lebih stabil, efisien. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalahnya. Jadi di sini timbul rumusan masalah 3 poin, yaitu bagaimana cara merancang dan membuat sistem inkubator telur bebek berbasis IoT yang bisa secara otomatis mengatur suhu, kelembapan, dan juga pembalikan telur. Lalu ada bagaimana algoritma random forest ini dapat digunakan untuk mengenali serta mengklasifikasikan kondisi inkubasi yang ideal berdasarkan data sensor suhu, kelembapan, dan waktu inkubasi secara real time-nya. Selanjutnya, seberapa besar pengaruh sistem inkubator otomatis terhadap tingkat keberhasilan penetasan telur bebek jika dibandingkan dengan metode manual. Tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini itu merancang dan membuat alat inkubator telur bebek berbasis IoT yang bisa secara otomatis mengatur suhu, kelembapan, dan membalik telur secara terjadwal tanpa campur tangan peternak. Menggunakan algoritma random forest untuk membantu sistem mengenali dan menentukan apakah kondisi inkubator itu sudah ideal atau perlu disesuaikan lagi. Yang diambil berdasarkan sensor suhu, kelembapan, dan waktu inkubasinya. Lalu yang terakhir adalah menguji kinerja alat inkubator otomatis melalui percobaan dan membandingkan hasil penetasan telur dengan cara manual untuk melihat seberapa besar peningkatan keberhasilannya. Lalu selanjutnya kerangka pemikiran. Jadi penelitian ini berangkat dari penetasan telur bebek yang manual. Tentunya masih memiliki kendala mengenai suhu, kelembapan yang tidak stabil, dan juga pembalikan telur itu yang tidak teratur, yang terkadang mengakibatkan embrionya itu menempel pada cangkang telur, sehingga menyebabkan daya tenaganya rendah. Lalu penelitian ini mengusulkan sistem inkubator otomatis
yang sudah berbasis IoT dan juga mengintegrasikan algoritma random forest untuk mengatur suhu, kelembapan, dan juga pembalikan telur secara otomatis, dan juga memprediksi kondisi inkubasi yang ideal, sehingga diharapkan meningkatkan efisiensi dan tingkat keberhasilan penetasan. Nah, di sini jadi penelitian berangkat dari inkubasi telur yang tidak efisien, kondisinya tidak stabil, daya penetasannya rendah. Lalu saya mengintegrasikan Internet of Things, menerapkan sensor untuk mengumpulkan datanya. Setelah itu saya menggabungkannya dengan menambahkannya ataupun mengembangkannya menggunakan modal berbasis AI, yaitu menggunakan algoritma random forest untuk optimasi, yang dimana diharapkan menciptakan inkubasi telur otomatis, lingkungan yang stabil, dan daya tetas menjadi meningkat. Oke, selanjutnya tinjauan pustaka. Poin pertama ada sistem inkubasi telur bebek. Pentingnya kontrol suhu dan kelembapan yang stabil. Tantangan inkubasi secara manual, lalu IoT meningkatkan efisiensi monitoring inkubasi. Jadi penetasan telur bebek tentunya butuh suhu dan kelembapan yang stabil agar daya tetasnya menjadi tinggi. Tetapi pengaturan manual itu sering tidak stabil dan tidak bisa diawasi secara terus-menerus. Lalu IoT itu membantu meningkatkan efisiensi monitoring inkubasi dengan cara memonitornya secara real time dan menekan resiko kegagalannya. Lalu yang kedua ada Internet of Things atau IoT. Nah, di sini ada pengertian IoT yang diambil dari Kevin Ashton 1999, yaitu IoT itu merupakan konsep yang dikenalkan Kevin Ashton pada tahun 1999 yang memungkinkan perangkat itu saling terhubung dan bertukar data melalui internet, sehingga sistem bisa bekerja secara otomatis dan juga dapat dipantau dari jarak jauh. Lalu manfaat IoT untuk otomatisasi monitoring jarak jauh. Jadi salah satu manfaatnya yaitu mempermudah pemantauan suhu, kelembapan itu secara real time. Jadi membantu peternak menjaga kondisi inkubasi tetap stabil tanpa mengontrolnya secara manual. Lalu peran sensor DAT itu ada dalam sistem inkubasi. Tentu saja sangat penting karena mengukur suhu dan kelembapan secara akurat dan terus-menerus, yang nantinya data dari sensor ini digunakan oleh microcontroller untuk mengatur pemanas, kipas, dan pembalikan telur otomatis. Selanjutnya ada random forest. Di random forest ini merupakan salah satu algoritma, yaitu algoritma pengembangan dari decision tree yang menggunakan banyak pohon keputusan sekaligus untuk memproses dan mengklasifikasikan data secara akurat. Nah, dalam sistem inkubasi telur yang berbasis IoT, random forest itu membantu sistem mengklasifikasikan kondisi tersebut ideal ataupun tidaknya. Lalu di sini ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen yaitu membangun dan menguji prototipe inkubator telur bebek otomatis. Jadi sistem itu dirancang dan dibuat dengan teknologi IoT untuk memantau suhu, kelembapan, dan pembalikan telur secara otomatis, serta menggunakan algoritma random forest untuk mengklasifikasikan kondisi ideal inkubasi telur bebek. Tempat dan waktunya bertempat di Desa Rejosari, Timur Sumatera Selatan, yang dilaksanakan dari Januari sampai dengan Juni 2025.
Alat di sini, alat dan bahan di sini ada not dan CU, sensornya, lalu motor servo, heater dan juga fan. Ada platform yang digunakan untuk nantinya memproses random forestnya, lalu juga aplikasi BLIN untuk memantau IoT-nya yang nanti membuat dashboard-nya ya, dan juga tentu saja telur bebeknya. Nah, di sini ada pengembangan sistem. Jadi ini adalah alur pengembangan sistem yang dimulai dari analisis kebutuhan. Di sini tentu saja mengidentifikasi kebutuhan dan juga persyaratan pengguna untuk sistem inkubasi. Jadi dilakukan observasi dan juga wawancara dengan peternak untuk memahami masalah yang terjadi pada sistem inkubasi yang secara manual, seperti suhu, kelembapan, dan juga pembalikan telur yang tidak stabil seperti itu. Jadi disusun kebutuhan sistem pemantauan suhu dan juga kelembapan secara real time, kontrol otomatis, pemanas, kipas, dan juga pembalikan telur, dan juga sistem klasifikasi kondisi ideal. Lalu selanjutnya perancangan sistem. Di sini pada tahap ini merancang arsitektur dan komponen sistem inkubasi. Jadi merancang hardware-nya, lalu merancang software-nya seperti itu. Nah, setelah perancangan, tentu saja pengimplementasian sistem, membangun dan mengintegrasikan sistem inkubasi. Jadi membangun prototipe inkubator otomatis yang dapat memantau dan mengukur suhu, kelembapan serta pembalikan telur secara otomatis. Jadi sistem itu terhubung ke aplikasi BLIN untuk memantau sistem jarak jauh, dan juga data dari sensor itu dikirim ke cloud tadi untuk diproses oleh model random forest yang dan nantinya sistem akan menyesuaikan kondisi inkubatornya secara ideal sesuai dengan hasil klasifikasinya. Lalu ada pengujian dan evaluasi. Jadi di tahap ini memastikan sistem berfungsi dengan benar dan memenuhi harapan. Jadi sistem diuji dalam kondisi nyata, penetasan telur bebek, lalu mengevaluasi kestabilan suhu dan kelembapannya, serta performa klasifikasi random forestnya. Tahap terakhir yaitu penyempurnaan dan pemeliharaan, meningkatkan dan memelihara sistem kinerja optimal. Jadi dari hasil pengujian dan juga evaluasi, nantinya akan mungkin untuk dilakukan penyempurnaan lebih dari pengujian dan juga evaluasinya, entah itu perbaikan hardware-nya ataupun software-nya, agar peternak itu dapat menggunakan sistem secara mandiri. Nah, ini ada alur dari sistem inkubasi cerdas ini. Yang pertama tentu saja pengukuran data oleh sensor ataupun pengumpulan datanya. Jadi perangkat IoT itu akan mengukur suhu dan juga kelembapan dan waktu inkubasi secara real time. Data diambil terus-menerus agar kondisi inkubator itu dapat diketahui secara real time-nya. Selanjutnya pengiriman data ke server ataupun transmisi data. Jadi data yang sudah diukur tadi itu dikirim ke server, ke cloud tadi, untuk yang memiliki kemampuan untuk memproses data yang lebih banyak. Nantinya server ini untuk menjalankan algoritma random forest-nya. Lalu ada pemrosesan data dengan random forest ataupun evaluasi data. Jadi di server data suhu dan juga kelembapan itu diproses menggunakan algoritma random forest. Algoritma ini akan mengecek apakah kondisi inkubator itu stabil ataupun tidak. Lalu mengklasifikasikan kondisi menjadi optimal ataupun belum optimal. Lalu pengambilan keputusan sesuai
pengambilan keputusan penyesuaian otomatis. Nah, jika kondisi belum optimal, server itu akan otomatis mengirimkan perintah ke perangkat IoT untuk melakukan penyesuaian, entah itu menghidupkan pemanasnya ataupun menghidupkan kipasnya, seperti itu. Lalu eksekusi kontrol oleh IoT. Eksekusi kontrol oleh IoT di sini tentu saja perangkat IoT kemudian setelah algoritmanya mengambil keputusan dan dikirim ke IoT, tentu saja IoT mengeksekusi apa yang menjadi keputusan oleh random forest tadi. Jadi entah menyalakan ataupun mematikan kipas, lalu menggerakkan motor servo untuk pembalikan telur yang nantinya suhu dan kelembapan kembali stabil dan ideal untuk penetasan. Jadi kesimpulannya penelitian ini mengembangkan sistem inkubasi telur bebek otomatis berbasis IoT dengan integrasi algoritma random forest untuk mengatasi masalah suhu dan juga kelembapan yang tidak stabil, serta pembalikan telur yang tidak teratur pada metode manual. Sistem menggunakan sensor DHT22 dan MCU kemudian CSP32 untuk mengukur suhu dan kelembapan secara real-time. Data dikirim ke server, lalu akan diproses oleh algoritma random forest. Setelah itu mengklasifikasikan apakah kondisi tersebut optimal ataupun tidak optimal. Jika kondisi tersebut belum optimal, server akan mengirimkan perintah ke perangkat IoT dan untuk menyesuaikan suhu, kelembapan dan pembalikan telurnya. Nah, aplikasi ini juga digunakan untuk dashboard, pemantauan jarak jauh, dan memudahkan peternak untuk memantau dan mengontrol proses inkubasi dari smartphone. Dan dengan sistem ini, proses inkubasi diharapkan menjadi lebih stabil, efisien, dan juga meningkatkan keberhasilan dalam penetasan telur bebek secara signifikan. Jadi terima kasih, itu tadi pemaparan tugas akhir saya. Silakan dosen penguji dimohon untuk pertanyaan ataupun sarannya yang akan saya gunakan untuk memperbaiki ke tahap selanjutnya. Mungkin dari saya dulu ya. Mungkin penelitian kamu ini bagus ya untuk bebek ya. Bagaimana sistem ini diadaptasi untuk jenis unggas lain seperti ayam ataupun burung unta dengan parameter yang dimodifikasi. Oke, baik. Izin jawab dari Bapak Gilang. Yang saya buat ini adalah sebuah inkubasi yang dikhususkan untuk telur bebek dengan tentu saja suhu dan kelembapan yang sesuai dengan telur bebek. Nah, apakah sistem inkubasi saya ini bisa digunakan telur-telur lain? Jawabannya bisa. Tinggal menyesuaikan parameter suhu, kelembapan ataupun ada parameter-parameter lainnya yang sesuai dengan telur-telur yang Bapak tadi tanyakan. Seperti itu. Oke, itu berarti skalanya kamu sensor itu skala kecil, kecil atau besar untuk sensor ini ditempatkan. Sensor bagaimana Pak, bisa diulangi? Jadi kan pastikan setiap kandang itu mungkinnya setiap kandang itu apakah ada sensor tersebut atau enggak? Skala kandangnya besar atau kecil itu? Oh, jadi untuk di kandang itu ada di sebuah sistem inkubasi itu ada sensor atau tidak? Tentu saja pasti ada Pak. Untuk pemantauan secara real-time dan juga mengambil data-data dari perangkat IoT tersebut. Lalu untuk skalanya, karena di sini saya memulai dari peternak desa, Pak. Untuk skalanya itu skala sedang, belum bisa dikatakan besar. Mungkin Oke, dari saya sendiri, tadi kan kamu udah menjelaskan ya bagaimana tahapan metodologinya ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana nih kamu memastikan bahwa sistem IoT yang dikembangkan kamu benar-benar
dapat menjaga kestabilan suhu dan kelembapan inkubasi, serta bagaimana evaluasinya performa dari random forest dalam klasifikasi kondisi optimal yang dilakukan. Tolong jelaskan lebih secara rinci. Nah, dalam penelitian saya itu mengembangkan penelitian terdahulu, yang dimana di sini sebenarnya sudah menerapkan teknologi Internet of Things, yang mana bisa kita lihat di sini untuk hasilnya itu sudah cukup baik. Bahkan ada dari penelitian oleh Setiawan itu meningkatkan hingga 90%. Nah, itu untuk perihal perangkat IoT-nya. Nah, untuk masalah klasifikasi algoritma random forest-nya, di situ saya untuk random forest-nya di sini saya kenapa menggunakan random forest itu untuk inkubasi ini, dan diharapkan meningkatkan daya tetas yang lebih tinggi itu karena karakteristik dari random forest tersebut yaitu akurat dan stabil. Bahkan jika data tersebut memiliki missing value ataupun outlier. Lalu seleksi fitur otomatis, jadi fokus pada data sensor yang paling relevan. Dan juga tahan terhadap noise ataupun dan data besar, cocok untuk data suhu kelembapan secara real time-nya. Jadi dengan penggabungan IoT dan juga machine learning ini, ya, khususnya random forest ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan daya tetas dibandingkan dengan inkubasi secara manual. Berarti kamu sebelum meneliti ini udah cari algoritma yang lain udah dibandingkan, atau memang kamu udah menemukan langsung algoritma random forest itu sendiri akurat atau bagaimana? Jika dilihat dari karakteristiknya, kenapa random forest itu sendiri sebenarnya saya sudah explore algoritma lain seperti SVM dan juga mungkin KNN dan juga algoritma ensemble yang lain. Dan di situ jika dilihat dari karakteristik dan juga cara kerjanya, itu random forest masih yang paling cocok untuk sistem inkubasi telur saya. Berarti menurut kamu random forest ini akurat? Akurat. Sedikit tambahkan ya, mungkin mengapa saya ini anak saya ini memilih random forest dan ada Mau singkat, serius. sedikit menambahkan mengapa saya ini menggunakan random forest. Dikarenakan langkah awal saya meminta agar Sarega ini mencari si pemenang pada algoritma supervisor. Oleh karena itu kami mendapatkan random forest. Disinilah langkah nantinya mungkin kami akan membentuk terkait langkah lanjutan. Apabila tulisan ini sudah selesai, lanjutannya sudah terlihat. Kami akan melanjutkan dengan algoritma supervisor dan juga neural network ya, seperti deep learning dan lain-lain seperti itu. Bapak Anis. Mungkin saya ada saran sedikit ya. Ya. Ini kan datanya diambil secara real time kan.
dulu dari kelembabannya. Kita tahu data algoritma random forest ini cukup sensitif dengan data yang tidak seimbang. Kenapa langsung menetapkan algoritma itu yang terbaik? Kan kita yang pasti data itu dikirim secara real time kan, setiap detiknya. Apakah itu sudah diproses atau belum? Pasti kan ada noise segala macam itu, gangguan-gangguannya. Itu sih. Oke, baik. Jadi benar kata Bapak bilang itu termasuk karakteristik dari algoritma random forest ini. Tetapi jika dibandingkan dari algoritma lain seperti SVM ya, yang membutuhkan tuning parameter kernel yang kompleks ataupun neural network yang dia membutuhkan data yang besar dan juga proses training yang cukup panjang. Jadi random forest itu lebih ringan dan dalam implementasi pada server yang terhubung dengan IoT. Seperti itu. Namun tetap memberikan akurasi tinggi. Jadi seperti itu explore saya terkait random forest. Mungkin sedikit saya sih, kalau buat kamu Anda tidak terfokus hanya di algoritma random forest, mungkin mencoba algoritma lain sih. Baik, terima kasih Pak. Sarannya akan coba saya terapkan di tahap selanjutnya. Bagaimana Bapak? Apakah ada yang ingin ditanyakan dan saran lagi? Mungkin dari saya cukup ya, karena yang saya bilang tadi algoritma random forest itu belum tentu yang terbaik untuk memprediksi, karena kan datanya ini dikirim secara real time. Mungkin ada data yang tidak seimbang lagi dan dapat mempengaruhi prediksi tersebut. Baik Pak, saran Bapak akan saya konsultasikan lagi ke dosen pembimbing saya yang nantinya mungkin bisa berdampak besar di tahap ini. Mungkin dari saya dan saya pembimbingnya, saya ingin sedikit berdiskusi terkait langkah lanjutannya dari penelitian Sarita ini. Apakah Anda ini sudah memiliki gambaran terkait langkah lanjutan? Apabila misalnya ide kamu ini sudah final, sudah bisa menghasilkan telur yang akurasinya tinggi, yang tingkat tetasnya lebih baik daripada metode manual. Kira-kira kamu sudah punya gambaran atau belum untuk langkah lanjutannya? Penelitian kamu ini lebih kompeten daripada penelitian orang-orang sebelumnya. Walaupun masih satu ikut ya tentang telur induksi. Untuk pengembangan lanjut tahap pengembangan ya tahap pengembangan mungkin kamu punya ide lain menambah algoritma something lah untuk memperkuat Baik Pak, untuk pengembangan lanjutan mungkin saya berangkat dari lingkup dulu yang tadi disinggung oleh Bapak bilang. Jadi saya ingin lingkupnya itu lebih friendly, lebih bisa digunakan untuk telur-telur lain, tidak hanya telur bebek. Kita ketahui bersama bahwa tidak hanya telur bebek saja seperti itu kan yang bisa ditetaskan dan juga banyak peternaknya juga. Untuk terkait itu tadi terkait lingkup dan sekarang terkait mungkin pengembangan di AI-nya ataupun mesin learning-nya Pak. Jadi di tahap selanjutnya akan di tahap saya akan terjun langsung untuk mencoba apakah penelitian yang saya lakukan sekarang ini itu
berapa tingkat keberhasilannya dibanding dengan keberhasilan di inkubasi manual, Pak. Nah, jika tingkat keberhasilannya itu masih dibilang rendah, itu mungkin saya akan mengevaluasi lagi algoritma yang saya gunakan di sini. Ya, Random Forest ataupun Jadi kamu masih mau ngekspor algoritma lain? ya benar, ataupun nanti saya menggunakan deep learning seperti itu, Pak. Oke. Jadi sifatnya penelitian saya ini masih berkelanjutan. Oke, cukup. Makasih. Terima kasih Bapak Gilang selaku dosen penguji 1 dan Bapak Fis sebagai dosen penguji 2 dan juga Bapak Rahmat sebagai dosen pembimbing saya yang selama ini telah membimbing saya pada tahap ini. Terima kasih karena berkenan hadir pada sidang proposal saya. Saran dari Bapak akan saya terapkan dan konsultasikan kepada dosen pembimbing saya untuk tahap selanjutnya. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal